warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Ibu yang pembimbing mata kuliah kami dan pada Huda dan kawan-kawan pada kelompok 4 untuk bisa melakukan presentasi tugas paper kewarganegaraan C dengan judul penegakan hukum kasus penyiraman air keras ke Andri Yunus. Eh, Baik, mungkin bisa kita langsung saja mulai yang di mana dari pendahuluan latar belakang Indonesia sebagai negara hukum yang ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin perlindungan setiap warga negaranya dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Namun, komitmen konstitusional tersebut senantiasa diuji oleh realitas lapangan yang kerap menampilkan wajah berbeda, yakni setiap aparat negara justru diduga menjadi aktor dalam tindakan kekerasan terhadap masyarakat sipil. Seperti kasus pada tanggal 12 Maret 2026, insiden penyiraman air keras menimpa Andri Yunus, di mana beliau adalah seorang wakil koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Peristiwa ini seketika mengguncangkan dunia aktivisme dan hak asasi manusia di Indonesia. Lebih dari sekedar tindak pidana penganiayaan berat, serangan ini dipandang sebagai serangan sistematis terhadap orang pembela hak asasi manusia atau kita singkat sebagai HAM yang tengah gigih mengkritisi rencana perubahan UU TNI dan ekspansi militer ke ranah sipil. Kecurigaan publik semakin menguat ketika penyelidikan awal mengarah pada keterlibatan 4 oknum anggota aktif Badan Intelijen Strategis atau BAAIS TNI sebagai tersangka utama. Kasus ini menghadirkan kompleksitas berlapis yang jarang terjadi secara bersamaan dalam satu perkara hukum. Pertama, terdapat persoalan dualisme yurisdiksi antara peradilan umum dan peradilan militer yang berpotensi menghalangi transparansi proses peradilan. Kedua, muncul tantangan baru berupa operasi disinformasi digital di mana sketsa wajah palsu pelaku yang dibuat menggunakan kecerdasan atau artificial intelligence atau AI sengaja disebarkan untuk mengaburkan penyelidikan dan mengiring opini publik. Ketiga, terdapat kekosongan regulasi perlindungan bagi pembela hak asasi manusia yang membuat tokoh seperti Andri Yunus penuhnya terpapar risiko kekerasan tanpa adanya jaminan perlindungan preventif dari negara. Kasus ini bukan yang pertama kali terjadi di Indonesia. Sejarah mencatat sejumlah kekerasan serupa aktivis dan jurnalis yang tidak pernah tuntas diselesaikan secara hukum seperti kasus air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan pada tahun 2017 yang baru terungkap setelah lebih dari 3 tahun. Berikutnya, kita lanjut saja ke yang A, pentingnya penegakan hukum Indonesia. Dalam studi hukum dan politik, penegakan hukum atau law enforcement bukan sekedar menangkap penjahat, melainkan fondasi agar sebuah negara tidak runtuh menjadi anarki. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai urgensi penegakan hukum yang kemudian kita kontekstualisasikan dengan kasus spesifik Andri Yunus. Secara teoritis dan praktis, penegakan hukum memiliki 4 fungsi dalam sebuah negara demokrasi. Yang pertama, kepastian hukum atau legal certainty yang tanpa penegakan yang konsisten, aturan hanyalah deretan kalimat di atas kertas. Keadilan atau justice, hukum bertujuan untuk mendistribusikan keadilan. Penegakan hukum yang baik memastikan bahwa pedang keadilan tidak hanya tajam ke bawah, yang dimana itu hanya menyiksa bagian masyarakat miskin, tetapi juga tajam ke atas untuk penjabat atau orang kuat ini menjaga kepercayaan publik terhadap negara, yang dimana kita sering mendengar bahwa penegakan atau keadilan di negara kita tersendiri itu hanya tajam ke bawah namun tumpul ke atas, yang dimana itu hanya menguntungkan untuk orang-orang penting, orang-orang penjabat atau orang-orang kuat, namun menyiksa atau hanya merugikan untuk orang-orang yang di bawah atau kelas ke bawah. Ketertiban dan keamanan sosial. Hukum berfungsi sebagai alat pengendali atau social control. Tanpa penegakan hukum, konflik antar warga akan diselesaikan dengan kekuatan fisik hukum rimba. Di mana ini kita sering sekali mendapatkan kabar seperti maling yang langsung dihakim di tempat tanpa ada penegakan hukum yang bisa dilakukan secara lebih teratur gitu. Keempat, perlindungan hak asasi manusia atau HAM. Dalam demokrasi, mayoritas tidak boleh menindas minoritas dan negara tidak boleh sewenang-wenang terhadap individu. Penegakan hukum adalah benteng yang menjaga agar hak-hak dasar
berpendapat, hidup aman, tidak dirampas oleh siapapun. Nah, dari keempat pentingnya penegakan hukum di Indonesia, marilah kita sangkut pautkan kepada kasus Andri Yunus, ini mana Andri Yunus adalah seorang aktivis pembela HAM dari Kontras, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Ini mana beliau menjadi korban untuk kasus penyiraman air keras yang menimpanya pada Maret 2026, lebih tepatnya pada tanggal 12, yang merupakan ujian berat bagi penegakan hukum di Indonesia. Kronologi singkat, Andre diserang oleh dua orang yang tidak dikenal, yang dimana itu dapat rekamannya dalam CCTV menggunakan air keras saat berada di kawasan publik. Serangan ini terjadi di tengah gencara kritik Andre terhadap rencana perubahan UU TNI dan keterlibatan militer dalam ranah sipil. Nah, mengapa kasus ini menjadi sangat penting bagi penegakan hukum? Yang pertama, simbol serangan terhadap ruangan sipil jika kasus ini tidak diusut tuntas. Penegakan hukum dianggap gagal melindungi kebebasan berpendapat. Yang kedua, isu impunitas dan keterlibatan oknum dalam investigasi awal. Munculnya indikasi keterlibatan oknum dari lembaga intelijen atau keamanan, disinilah aspek equality before the law diuji. Ketiga, dampak internasional. Indonesia sering mengklaim diri sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Namun, pada kasus Andri Yunus sendiri tidak terungkap akan merusak citra internasional Indonesia. Penegakan hukum di sini berperan menjaga legitimasi negara di mata dunia. Namun dari berita-berita internasional ini sudah mensoroti kasus seperti kekerasan hak asasi manusia. Maka oleh sebab itu eh, Indonesia yang mengeklaim diri sebagai negara demokrasi terbesar di dunia itu sudah bisa dikatakan dunia itu sudah meragukan untuk klaim tersebut. Keadilan bagi korban, Andre Yunus mengalami luka fisik permanen yang disebabkan oleh penyiraman air keras. Penegakan hukum bukan hanya soal memenjarakan pelaku, namun juga memastikan korban mendapatkan kompensasi dan perlindungan agar serangan yang serupa tidak terulang dan juga tidak akan terjadi ke aktivis-aktivis lain yang eh, pemerintah. Baik, untuk yang poin A, yang di mana poin A itu adalah pentingnya penegakan hukum di Indonesia sudah cukup, dan saya sebagai moderator dan juga menjelaskan yang poin A akan saya berikan berikutnya ke rekan kelompok saya, yaitu kepada Uda Fauzan Nur Fadilah untuk membahas baik poin B. Pada Uda Fauzan Nur Fadilah dipersilahkan. Baik, berikutnya kita akan membahas itu faktor apa saja yang menjadi penghambat penegakan hukum di Indonesia. Nah, dalam menganalisis kebutuhan penegakan hukum Indonesia, khususnya ketika berhadapan dengan kejahatan yang melibatkan aparatur sipil negara, kita tidak dapat hanya melibatkan sebagai kegagalan teknis penyidikan, juga pastinya terdapat hambatan sistematik, struktural, dan kultural yang mengganggu kuat. Nah, mengacu pada teori hukum Lauren F. Friedman, faktor-faktor penghambat ini dibagi menjadi tiga dimensi utama. Yang pertama adalah kultur hukum, yaitu budaya impunitas dan distorsi esprit de corps, yaitu hambatan paling psikologis dalam penegakan hukum terhadap aparat, yaitu melekatnya budaya impunitas atau kekebalan hukum yang difasilitasi oleh distorsi pemahaman tentang jiwa korsa atau esprit de corps. Nah, di dalam institusi militer atau kepolisian, kesetiaan terhadap korps seringkali disalahartikan menjadi solidaritas buta untuk menutupi kesalahan dan kejahatan rekan sejawat atau atasan demi menjaga kehormatan. Nah, contohnya kita bisa lihat ada beberapa kasus juga yang mengarah ke sini seperti itu beberapa kali oknum TNI itu juga melukai masyarakat sipil dengan alasan masyarakat tersebut telah mengganggu rekannya di TNI sehingga mereka membenarkan tindakan mereka. Lalu yang kedua ialah struktur hukum, yaitu rantai komando dan kesulitan membuka aktor intelektual. Nah, kejahatan melibatkan personel intelijen atau militer aktif jarang sekali merupakan kejahatan spontan tanpa motif atau instruksi. Karakteristik institusi militer yang sangat bergantung pada hierarki dan rantai komando seringkali dimanfaatkan untuk merencanakan tindak pidana secara terstruktur dan terorganisir. Artinya, sebenarnya otak dari kejahatan ini adalah petinggi-petingginya. Sementara yang melakukan kejahatan di lapangan itu hanyalah orang rendahan yang dikorbankan untuk menjalankan aksinya, sehingga para petinggi tersebut bisa melakukan kejahatan tanpa harus mengotori tangannya sendiri. Dan yang pada kenyataannya yang sering mendapatkan hukuman hanyalah eksekutor yang padahal hanya mendapatkan perintah dari atasan. Dan berikutnya adalah substansi hukum, kekosongan regulasi perlindungan pembela HAM.
Nah, dari segi substansi hukum, Indonesia mengalami defisit regulasi dalam melindungi kebebasan berekspresi secara fisik. Hingga saat ini belum ada payung hukum spesifik yang memberikan definisi yuridis, pengakuan dan perlindungan khusus bagi pembela HAM. Nah, berbeda dengan negara-negara maju yang di mana para pembela HAM ini memiliki regulasi khusus, sehingga mereka jika seandainya para pembela HAM ini apa, mendapatkan tindakan diskriminasi dari seseorang, maka mereka bisa menuntut. Sementara di Indonesia itu belum ada regulasi khusus yang mengatur untuk perlindungan khusus bagi pembela HAM, sehingga tokoh-tokoh seperti Andri Yunus terpapar risiko kekerasan terhadap tindakan preventif yang dilakukan oleh negara. Yang berikut adalah tantangan dan peluang hukum di Indonesia. Nah, dinamika penegakan hukum selalu berada dalam pendulum atau antara kemunduran dan harapan. Kita bisa melihat pada kasus Andi Yunus yang menjadi representasi nyata dari ujian terhadap sistem peradilan pidana kontemporer di Indonesia yang menghadirkan tantangan sekaligus peluang. Nah, tantangannya itu yang pertama adalah tantangan penegakan hukum di depan itu adalah menjamin transparansi di tengah peradilan militer. Ini adalah menjadi tantangan terberat memastikan proses hukum yang melibatkan tersangka oknum bisa transparan dan tidak hanya berakhir di pengadilan militer. Lalu ini juga menjadi tantangan untuk menjaga independensi hakim militer dari tekanan hierarki dan intervensi elit kekuasaan. Berikutnya itu adalah perang melawan disinformasi dan manipulasi digital. Seperti yang dijelaskan di awal tadi bahwa banyak sekali gambar-gambar kecerdasan buatan yang digunakan untuk mengecoh masyarakat sehingga mengira bahwa pelakunya adalah foto yang dibuat oleh AI tersebut. Nah, ini menjadi suatu tantangan aparat penegak hukum untuk memiliki literasi digital dan kapasitas yang baik sehingga dapat membedakan eh, mana yang informasi yang benar, mana informasi yang hoax dan hasil buatan AI. Berikutnya adalah melindungi saksi dan korban intimidasi asimetris. Tantangan lainnya adalah memastikan keamanan fisik dan mental korban serta saksi kunci. Teror terhadap aktivis seringkali diikuti oleh ancaman asimetris seperti peretasan, doxing, hingga intimidasi terhadap keluarga. Hal ini akan menjadi tantangan besar bagi penegakan hukum Indonesia untuk memastikan bahwa orang-orang terdekat dari korban yang berpotensi menjadi saksi itu keamanannya terjamin sehingga mereka mau memberikan kesaksian tanpa harus merasa terancam. Berikutnya kita akan melihat peluang penegakan hukum. Nah, dari kasus Andri Yunus ini kita juga bisa melihat beberapa peluang yang kemungkinan bisa untuk makin memajukan penegakan hukum Indonesia. Yang pertama adalah kemajuan scientific crime investigation. Nah, peluang terbesar bagi penegakan hukum adalah pemanfaatan teknologi forensik. Pengungkapan awal kasus Andri Yunus yang memanfaatkan pelacak CCTV, analisis rute pelarian, dan jejak digital menunjukkan bahwa metode SCI mampu meminimalisir rekayasa kasus. Jejak digital dan forensik modern membuat para pelaku kejahatan, betapapun terorganisirnya mereka dan terencananya mereka, semakin sulit menunjukkan kejahatan secara sempurna. Yang berikutnya adalah kekuatan civil society atau pengawasan publik. Nah, di era keterbukaan informasi seperti sekarang itu kita sebagai masyarakat sipil mampu mengawal kasus ini. Sehingga itu memberikan peluang yang disebut sebagai crowdsourced justice atau pengawasan massal oleh masyarakat. Solidaritas dari koalisi masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, perhatian DPR RI hingga sorotan Dewan HAM PBB menciptakan tekanan politik yang positif. Nah, tekanan publik ini juga merupakan instrumen kontrol sosial agar kasus tersebut bisa berjalan sesuai dengan semestinya. Nah, ini di kampus juga kita dapat melihat contohnya itu adalah seperti eh, pada gerakan-gerakan pengawalan yang dilakukan oleh orma-orma kampus seperti BEM UNAN ataupun UKM-UKM yang terlibat. Berikutnya adalah momentum reformasi regulasi. Tragedi ini membuka peluang emas secara politik bagi DPR dan pemerintah untuk menghidupkan kembali wacana revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Tekanan publik dapat dialihkan menjadi energi legislasi guna menata ulang sistem peradilan dan penegakan prinsip kesetaraan di hadapan hukum secara sejati. Artinya, ini makin memperkuat sistem hukum sehingga mampu mengadili eh, personel militer tanpa adanya intervensi dari militer tersebut. Oke, berikutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Uda Fauzan Nur Fadila dan terima kasih sudah menjelaskan untuk poin B dan C, dan berikutnya itu adalah poin D, di mana sistem penegakan hukum di Indonesia akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Maxwell. Kepada Maxwell dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian D, di mana sistem penegakan hukum di Indonesia.
Untuk memahami secara komprehensif sistem penegakan hukum di Indonesia, diperlukan pendekatan yang tidak hanya melihat struktur kelembagaan, tetapi juga interaksi antara norma, institusi, dan perilaku sosial. Dalam hal ini, teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman menjadi relevan karena membagi sistem hukum ke dalam tiga komponen utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiga komponen tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berinteraksi dan menentukan efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan. Lalu substansi hukum dalam konteks Indonesia mencakup seluruh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penegakan hukum, khususnya hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Selanjutnya, substansi hukum yang idealnya harus mampu memberikan kepastian keadilan dan manfaat. Namun dalam praktiknya masih banyak terdapat kelemahan dalam substansi hukum, seperti adanya pasal-pasal yang multafsir atau belum responsif terhadap perkembangan kejahatan modern. Lalu, adanya ketidaksinkronan antara peraturan dan kondisi ini menyebabkan aparat penegak hukum sering mengalami kesulitan dalam menerapkan hukum di Indonesia secara konsisten. Selanjutnya, struktur hukum merujuk pada ke lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi penegakan hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan. Secara teoritis, keempat lembaga ini harus bekerja sama secara terintegrasi dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu atau Integrated Criminal Justice System. Kepolisian berperan sebagai penyelidik dan penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, pengadilan sebagai lembaga yang memutus perkara, dan lembaga permasyarakatan sebagai institusi yang melakukan pembinaan narapidana. Namun praktiknya koordinasi antar lembaga ini seringkali tidak berjalan optimal atau miskomunikasi. Namun dalam ego sektoral, tumpang tindih kewenangan, serta lemahnya mekanisme pengawasan menjadi faktor yang menghambat efektivitas dalam sistem ini. Selanjutnya, selain pada budaya hukum yang merupakan aspek yang seringkali diabaikan, pada padahal hal itu memiliki peran yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan dari penegakan hukum itu sendiri. Budaya hukum ini mencerminkan sikap, nilai, dan persepsi masyarakat tentang hukum. Di Indonesia, budaya hukum masih cenderung lemah, yang ditandai dengan rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta masih adanya praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip hukum, seperti penyelesaian masalah melalui jalur informal atau bahkan kekerasan. Tidak hanya masyarakat, budaya hukum aparat penegak hukum juga menjadi sorotan terutama terkait integrasi dan profesionalisme. Salah satu persoalan mendasar dalam sistem penegakan hukum di Indonesia adalah adanya dualisme yurisdiksi antara peradilan umum dan peradilan militer. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI tunduk pada peradilan militer untuk semua jenis tindak pidana, baik yang bersifat militer maupun umum. Hal ini menimbulkan kontradiksi dengan prinsip negara hukum demokratis yang menjunjung tinggi equality before the law, di mana setiap warga negara seharusnya diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa pengecualian. Yang selanjutnya, dualisme yurisdiksi, yang dimana ini menciptakan berbagai permasalahan terutama terkait transparansi dan akuntabilitas dibandingkan dengan peradilan umum, sehingga hal ini sulit untuk diawasi oleh publik. Selain itu, adanya potensi konflik kepentingan dalam peradilan militer, di mana hakim dan penuntut berasal dari institusi yang sama dengan terdakwa, yang dimana ini dapat menimbulkan keraguan terhadap independensi putusan yang dihasilkan. Kondisi ini juga sering memunculkan persepsi bahwa aparat negara ini memiliki perlakuan khusus dalam proses hukum. Nah, selanjutnya ada permasalahan yang semakin kompleks di mana ketika ini dikaitkan dengan amanat reformasi yang sebenarnya telah mengarah pada peraturan supremasi sipil, yang dimana melalui ketetapan MPR nomor 7 MPR tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI ditegaskan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum seharusnya tunduk pada peradilan umum. Namun implementasi ini masih terhambat karena belum direvisinya Undang-Undang Peradilan Militer yang berakibat terjadinya ketidaksinkronan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan. Nah, kita lanjut dalam konteks kasus penyiraman air keras terhadap Andre Yunus. Nah, pada persoalan ini, sistematik ini dapat dikategorikan relevan karena terutama jika terdapat indikasi keterlibatan aparat negara. Ketika suatu kasus masuk ke dalam suatu ranah peradilan militer, maka mekanisme pengawasan publik menjadi terbatas sehingga berpotensi menghambat terungkapnya kebenaran secara utuh.
Hal ini menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum di Indonesia masih memiliki celah yang dapat menghambatnya tercapainya keadilan yang substantif. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem penegakan hukum di Indonesia ini secara normatif telah dirancang dengan cukup baik. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai permasalahan struktural dan kultural. Oleh karena itu, diperlukan reformasi yang menyeluruh tidak hanya pada aspek regulasi, tetapi juga pada aspek kelembagaan dan budaya hukum, serta penegakan hukum di Indonesia dan agar dapat berjalan secara efektif, transparan, dan berkeadilan. Sekian saya menjelaskan mengenai materi pada bagian D. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Maxwell yang telah menjelaskan materi pada poin D. Dan untuk poin E, penerapan penegakan hukum di Indonesia bisa dijelaskan oleh kepada Uda Muhammad Iksan Diputra. Kepada Uda Muhammad Iksan Diputra dipersilakan. Nah, baik, selanjutnya itu poin E, penerapan penegakan hukum di Indonesia, di mana penegakan penerapan hukum di Indonesia merupakan subjek yang kompleks karena melibatkan persinggungan antara warisan hukum kolonial, hukum adat, hukum Islam, serta tuntutan reformasi demokrasi. Dalam konteks akademis, penegakan hukum di Indonesia sering dianalisis melalui tiga pilar utama. Yang pertama, struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum melalui teori Lawrence Friedman, di mana Indonesia secara tegas menyatakan dirinya sebagai negara hukum dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama itu adalah landasan konstitusional, di mana pasca amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia secara eksplisit menegaskan bahwa pasal 1 ayat 3 menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum, yang di mana pernyataan prinsip ini terdapat satu buku konstitusi memberikan kekuatan hukum yang mengikat bahwa segala bentuk kekuasaan di Indonesia harus memiliki legitimasi hukum. Ini menandakan transisi dari negara kekuasaan menuju negara hukum. Indonesia juga memiliki hukum yang menganggap bahwa setiap warga negara setara di hadapan hukum, yang dimana ditegaskan dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tiada kecualinya. Pasal ini dalam konteks kasus yang melibatkan oknum aparat, pasal ini menjadi senjata yuridis bahwa status pangkatan atau jabatan tidak boleh menjadi tameng untuk meluputkan seseorang dari jerat peradilan hukum. Yang selanjutnya itu struktur institusional penegakan hukum, yang di mana struktur ini tidak bekerja secara parsial, melainkan dalam satu kesatuan. Secara teoritis, struktur ini dirancang agar kekuasaan negara dapat menghukum seseorang tidak disalahgunakan dan dapat digunakan dengan benar. Yang di mana sistem ini memiliki beberapa pilar utama. Yang pertama yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disingkat Polri, yang di mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Polri memegang peran sentral sebagai penyidik utama dalam tindak pidana hukum, yang di mana institusi ini berfungsi sebagai gatekeeper yang menentukan dimulainya proses hukum melalui kewenangan penyelidikan dan penyidikan. Dalam konteks profesionalisme, Polri berkewajiban melakukan pengumpulan alat bukti secara objektif guna membuat sekarang suatu peristiwa pidana. Yang selanjutnya, poin kedua yaitu Kejaksaan Republik Indonesia, yang dimana kejaksaan ini menempati posisi krusial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 2021, di mana jaksa memiliki wewenang absolut untuk menentukan perkara hasil penyidikan. Selanjutnya, kejaksaan berperan sebagai jembatan yang menghubungkan proses penyidikan kepolisian dengan proses adjudikasi di pengadilan. Selanjutnya itu kekuasaan kehakiman, di mana kekuasaan kehakiman ini disempurnakan oleh lembaga pemusyawaratan yang bertugas dalam aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial terpidana yang diakui melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, yang mana advokat berfungsi sebagai penegak hukum di luar struktur pemerintahan yang menjamin tegaknya prinsip perterial atau peradilan yang jujur. Selanjutnya, lembaga pemasyarakatan dan advokat, yang mana struktur institusional ini sangat bergantung pada sinkronisasi antar lembaga. Dan masalah muncul ketika terjadi tumpang tindih kewenangan atau upaya penarikan yurisdiksi dari peradilan hukum ke peradilan khusus untuk perkara pidana hukum, yang dimana hal ini berpotensi merusak integritas karena menciptakan fragmentasi hukum. Selanjutnya yaitu bagian ketiga, dinamika dan tantangan penegakan hukum di Indonesia, yang dimana saat ini berada dalam fase transisi yang sangat menentukan.
di mana sejak era reformasi Indonesia berupaya melakukan dekolonisasi hukum dengan mengganti produk hukum peninggalan Hindia Belanda menjadi hukum nasional responsif. Salah satunya disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Di mana dinamika ini menunjukkan pergeseran paradigma dari keadilan retributif menuju keadilan restoratif dan keadilan korektif. Di mana dalam praktiknya penegakan hukum kini tidak terpaku pada pemenjaraan, tapi juga pemulihan korban dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Nah, jadi ini terbagi menjadi beberapa poin, di mana poin A, ego sektor dan konflik yuridiksi, di mana sebagaimana terlihat pada kasus Andri Yunus, seringkali terjadi tarik-menarik kewenangan ketika pelaku tindak pidana berasal dari institusi tertentu seperti TNI, yang di mana hal ini menunjukkan bahwa pembagian yuridiksi antara pelajar hukum dan pelajar militer masih menjadi kerja rumah yang menghambat transparansi. Yang kedua yaitu budaya hukum dan integritas, di mana masalah mafia peradilan dan intervensi politik masih menjadi hambatan besar, di mana hukum bersifat tajam ke bawah tutul ke atas, di mana individu dengan wadah sosial dan politik besar cenderung lebih sulit dijangkau oleh hukum dibanding masyarakat kelas bawah. Selanjutnya itu ada transisi substansi hukum atau KUHP baru, di mana Indonesia saat ini berada dalam transisi menuju implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang akan menggantikan KUHP peninggalan Belanda, di mana ini membawa paradigma baru seperti pengutamaan keadilan restoratif dan dekolonisasi hukum. Terima kasih kepada Uda Muhammad Ihsan Daputra yang telah menjelaskan pada poin E sebelumnya. Dan pada poin F atau mungkin poin terakhir ini bisa dijelaskan oleh kepada rekan Rafa. Kepada Rafa dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya moderator. Selanjutnya saya akan membahas tentang upaya penegakan hukum agar hak warga negara itu terlindungi. Upaya penegakan hukum dalam kasus penyiraman air keras seperti yang dialami oleh Andri Yunus itu harus dilakukan secara komprehensif, sistematis, dan berkelanjutan. Penegakan hukum tidak hanya dimaknai sebagai proses penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap korban, serta pencegahan terjadinya kejahatan serupa, dan pembenahan sistem hukum agar mampu memberikan rasa keadilan dan keamanan bagi seluruh warga Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya strategis yang saling mendukung agar penegakan hukum dapat berjalan secara efektif dan berkeadilan. Yang pertama, butuh penegakan hukum yang tegas, cepat, dan transparan. Penegakan hukum yang tegas, cepat, dan transparan ini merupakan fondasi utama dalam melindungi hak-hak warga negara dari tindakan dan kekerasan seperti yang dialami oleh Andri Yunus. Aparat perlu merespon laporan dengan sigap dan melakukan penyidikan secara profesional agar pelaku dengan cepat dapat ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Ketegasan ini juga termasuk dalam penjatuhan sanksi adalah kunci untuk memberikan efek jera sehingga dapat mencegah terjadi kejahatan serupa di masa depan. Yang selanjutnya ada penguatan profesionalisme aparat penegak hukum. Profesionalisme aparat penegak hukum merupakan faktor penting dalam menciptakan keadilan yang sesungguhnya. Aparat seperti polisi, jaksa, dan hakim harus memiliki kompetensi yang tinggi serta integritas yang kuat dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dapat dicapai melalui pelatihan berkelanjutan, khususnya dalam penanganan kasus kekerasan berat dan berbasis hak asasi manusia. Selanjutnya, perlindungan maksimal terhadap korban. Perlindungan terhadap korban ini merupakan sebuah prioritas utama dalam penegakan hukum. Mengingat dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan seperti penyiraman air keras tidak hanya bersifat fisik, namun juga psikologis dan sosial. Negara harus turut hadir dalam memberikan perlindungan secara menyeluruh, mulai dari penanganan medis, rehabilitasi, hingga pendampingan psikologis untuk membantu korban pulih dari trauma. Selain itu, korban juga berhak mendapatkan bantuan hukum dalam memperjuangkan hak-haknya secara adil dalam pengadilan. Yang selanjutnya ada reformasi regulasi dan pengawasan bahan berbahaya. Kasus penyiraman air keras menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan terhadap bahan-bahan kimia berbahaya. Oleh karena itu diperlukan reformasi regulasi yang lebih ketat terkait produksi, distribusi, dan penggunaan bahan-bahan tersebut. Pemerintah harus menetapkan aturan yang jelas mengenai siapa saja yang boleh mengakses bahan berbahaya serta untuk tujuan apa bahan tersebut digunakan. Selain itu, sistem pengawasan yang ketat perlu diterapkan untuk memastikan bahwa distribusi bahan tersebut tidak disalahgunakan. Diperlukan pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran untuk meningkatkan kepatuhan terhadap aturan.
Selanjutnya ada pencegahan melalui edukasi dan kesadaran hukum masyarakat. Upaya pencegahan melalui edukasi merupakan langkah penting dalam mengurangi angka kejahatan. Masyarakat perlu diberikan pemahaman dan konsekuensi hukum dari tindakan kekerasan serta pentingnya menghormati hak orang lain. Edukasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media seperti pendidikan formal di sekolah dan kampus, kampanye, sosial, dan di lingkungan masyarakat. Dengan meningkatnya kesadaran hukum, masyarakat akan lebih berhati-hati dalam bertindak dan cenderung menghindari perilaku yang melanggar hukum. Selanjutnya, ada peran aktif masyarakat dalam pengawasan sosial. Masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung penegakan hukum melalui pengawasan sosial. Partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan dapat membantu mencegah terjadinya adanya tindak kejahatan. Masyarakat diharapkan tidak bersikap apatis, melainkan proaktif dalam melaporkan tindakan mencurigakan kepada pihak berwajib. Selain itu, kepedulian terhadap sesama juga penting, terutama dalam memberikan bantuan awal kepada korban kejahatan. Selanjutnya ada integrasi pendekatan hak asasi manusia atau HAM. Penegakan hukum harus selalu berlandaskan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia agar keadilan dapat terwujud secara menyeluruh. Dalam setiap proses hukum, baik korban maupun pelaku tetap memiliki hak yang harus dihormati. Negara harus memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan dan pemilihan yang layak. Sementara pelaku juga diproses secara adil sesuai hukum yang berlaku. Pendekatan berbasis HAM juga menekankan pentingnya keadilan yang tidak diskriminatif serta penghormatan terhadap martabat manusia. Jadi secara keseluruhan, upaya penegakan hukum dalam melindungi hak-hak warga negara dari tindak kekerasan seperti penyiraman air keras harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi, melibatkan ketegasan aparat dalam menindak pelaku, peningkatan profesionalisme penegak hukum, perlindungan maksimal terhadap korban, pembenahan regulasi, serta peran aktif masyarakat dalam pencegahan. Seluruh upaya tersebut harus dilandasi oleh prinsip-prinsip hak asasi manusia agar keadilan dapat terwujud secara seimbang antara pelaku dan korban. Dengan sistem penegakan hukum yang kuat, transparan, dan berorientasi pada keadilan, negara dapat benar-benar hadir dalam menjamin rasa aman serta melindungi hak-hak setiap warga negara, sebagaimana tercermin dalam penanganan kasus yang dialami Andre Yunus. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rafa, dan dengan penjelasan terakhir oleh Rafa ini telah berakhir juga untuk semua presentasi dari kelompok 4, dan sini saya ingin menambahkan kesimpulan dan saran dari tema paper yang kami angkat ini adalah bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia itu perlu aware atau perlu tegaslah dalam hak asasi memperjuangkan hak asasi manusia ini, yang dimana kita sudah melihat banyak sekali kasus-kasus dari penyalahan penggunaan kekuasaan oleh oknum-oknum pemerintah, yang dimana mereka itu sering melakukan kekerasan kepada masyarakat yang terlalu vokal untuk mengkritik kepada pemerintahan. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat tetaplah saling merangkul dan selalu mengangkat atau selalu mengkritik kepada pemerintah jika pemerintah itu melakukan kesalahan, dan kita tidak hanya bisa diam, karena jika kita diam, maka itu pemerintah yang korupsi itu akan semakin melakukan tindakan yang semena-mena dan melewati dan sering melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Baik, sekian dari saya dari moderator kelompok 4, dan juga saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya dari saya dan dari rekan-rekan kelompok saya jika ada kesalahan dan kesalahan kata dalam menyampaikan materi ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.